Reaksi supporter Belanda dapat julukan baru dari fans Timnas Indonesia. VAR buat Vietnam resah. Timnas Indonesia disebut punya pemain ajaib. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Timnas Indonesia tak hanya menargetkan kemenangan dari Arab Saudi, Australia, Jepang, dan Bahrain, tapi juga dari China. Dibandingkan lawan-lawan Indonesia di grup J putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, China sepertinya bukan tim yang sulit untuk dirubuhkan. Meski begitu, sikap ekstra waspada pun harus tetap dipegang teguh oleh JIZ dan kawan-kawan, mengingat China bisa saja membuat kejutan. Jika menilik pada putaran kedua kualifikasi lalu, China tak terlalu jago-jago banget. Tim yang diotaki oleh Branko Ivankovic hanya mampu mengemas 1 kemenangan dari 5 laga di grup J. 2 laga berakhir imbang dan 2 laga berakhir dengan kekalahan. Bahkan mereka nyaris tak lolos ke putaran ketiga kualifikasi karena mengantongi poin yang sama dengan Thailand. Selain itu, ada beberapa faktor lain mengapa Indonesia berada di atas angin. Karena berkaca dari laga sebelumnya, China terlihat rapuh di semua lini. Formasi 4-3-2-1 yang diterapkan sang pelatih Branko Ivankovic ternyata tak cukup ampuh untuk mendulang banyak kemenangan. Selain itu, sinergi antar lini timnas China juga menjadi celah timnas Indonesia. Apalagi Branko Ivankovic sendiri belum lama menukangi timnas naga. Dengan fakta-fakta tadi jelas bahwa kans timnas Indonesia untuk menjadikan timnas China menjadi lumbung poin sangat terbuka lebar. Hanya perlu mental juara untuk bisa meraihnya. Timnas Indonesia jadi lawan yang paling ditakuti oleh Vietnam pada tahun ini. Pasalnya tim Garuda mendominasi hasil pertemuan atas Vietnam. Superioritas timnas Indonesia menjadi sorotan media Vietnam. Salah satunya adalah Soha. Soha mengulas ambruknya sepak bola Vietnam dengan menuliskan kekecewaan fans di sana. Sampai tulisan ini dirilis, Vietnam sudah kalah dalam 4 pertemuan terakhir kontra timnas Vietnam di semua level kelompok umur. Catatan tersebut berbanding terbalik saat Vietnam masih diasuh oleh Park Hang-seo. Saat itu timnas Indonesia tidak pernah menang lawan Vietnam yang diasuh oleh Park Hang-seo. Pengunduran Park Hang-seo jadi angin baru buat timnas Indonesia. Salah satu pemain andalan timnas Jepang yakni Takumi Minamino menyebut bahwa pertemuan antara timnas Indonesia melawan Jepang di babak grup J ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3 zona Asia akan cukup berat. Mantan pemain klub Inggris Liverpool tersebut menyebut bahwa timnas Indonesia merupakan salah satu tim yang cukup diwaspadai di babak ronde 3 nanti. Pernyataan yang dilontarkan pemain berusia 29 tahun ini memang cukup beralasan. Pasalnya timnas Jepang memang pernah menghadapi Indonesia saat dilatih oleh Sintayong beberapa waktu kemarin. Saat itu, timnas Indonesia memang harus mengakui keunggulan tim berjuluk The Blue Samurai dengan skor 1-3. Namun yang menjadi catatan adalah timnas Indonesia mampu meladeni permainan timnas Jepang yang saat itu dihuni oleh banyak pemain bintang, seperti halnya Takumi Minamino. Bahkan, skuad Garuda mampu menjebol gawang Jepang melalui gol yang dicetak oleh Sandy Walsh. PSSI dikabarkan sedang mencari beberapa pemain keturunan baru untuk membela timnas Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah satu pemain keturunan yang dibidik PSSI adalah Ole Romeni. Bahkan beberapa waktu yang lalu ia sempat bertemu secara langsung dengan pelatih timnas Indonesia Sintayong. Ole kini bermain bersama klub asal Belanda FC Utrecht. PSSI sendiri mendekati Ole Romeni agar lini depan timnas Indonesia bisa lebih tajam lagi. Tentu, hal ini untuk tampil pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia membutuhkan striker-striker berkualitas. Dalam hal ini, pengamat sepak bola Indonesia Binder Singh menyebut Ole Romeni merupakan sosok striker yang matang di area pertahanan lawan. Selain berada di usia yang masih produktif, Bung Binder juga menilai bahwa Romeni mampu menjawab kebutuhan lini serang timnas Indonesia yang membutuhkan penyerang haus gol. Sintayong memiliki waktu 2 bulan untuk menyiapkan timnas Indonesia menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia tergabung di grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan China.
Grup ini dianggap sebagai grup neraka karena melibatkan tim-tim langganan Piala Dunia dan kuat di Asia. Timnas Indonesia pun diharapkan pada peluang besar untuk meningkatkan peringkat FIFA mereka. Andai mampu meraih kemenangan di 2 laga awal grup J, Timnas Indonesia akan mendapatkan tambahan 40,76 poin. Yakni jumlah itu bisa membuat Garuda naik 12 peringkat ke urutan 122 dengan total koleksi 1.149,49 poin. Pertanyaannya, mampukah Timnas Indonesia mengalahkan Arab Saudi dan Australia untuk meraih poin-poin penting ini? Timnas Indonesia dan Marcelino Ferdinand berada di tempat yang sulit saat berhasil melaju ke putaran ketiga. Meski begitu, Marcelino optimis mampu membawa Timnas Indonesia berada di posisi yang aman, yakni untuk lolos ke babak selanjutnya. Rupanya optimisme winger berusia 19 tahun ini membuat media Vietnam terpesona. Sosok yang mereka juluki sebagai pemain ajaib Timnas Indonesia. Di mata media Vietnam ini, Marcelino merupakan talenta terbaik milik skuad Garuda dan untuk Asia Tenggara tentunya. Tak berlebihan rasanya jika Marcelino dijuluki pemain ajaib. Optimisme yang ia miliki pun mampu mengejutkan publik asing. Tak sampai di situ saja, media Vietnam ini juga mengikuti karir bermain Marcelino Ferdinand yang baru saja berpisah dari klub Belgia. Kelanjutan masa depan Marcelino pun jadi perhatian khusus, di mana Total24/7.vn seolah menanti kabar baik dari ex-Persebaya Surabaya. Terkini, santer dikabarkan jika Marcelino bakal melanjutkan karir sepak bolanya di tanah Britania alias Inggris. Piala AFF atau saat ini bernama ASEAN Cup 2024 dikabarkan bakal menggunakan teknologi VAR. Hal itu diumumkan Konfederasi Sepak Bola Asia Tenggara atau AFF pasca perhelatan ASEAN Cup U16 2024 di Indonesia, di mana dalam turnamen sepak bola remaja itu Indonesia selaku tuan rumah menerapkan VAR mulai babak semifinal dan final. Merasa penggunaan VAR berhasil, AFF berniat untuk memakainya di ajang yang sama pada level tim senior, yakni ASEAN Cup 2024. Di mana turnamen yang mulai digelar pada 23 November hingga 21 Desember ini menggunakan sistem kandang dan tandang sejak fase grup. Mayor Jenderal Keith Smith selaku Presiden AFF pun meyakini penggunaan VAR akan membawa sepak bola Asia Tenggara ke level yang lebih tinggi. Kabar ini sontak saja mengejutkan publik Vietnam yang ketar-ketir melihat Piala AFF 2024 bakal menggunakan teknologi VAR. Bukan tanpa alasan, gaya permainan kasar pemain Vietnam tentu akan mudah tersorot oleh teknologi ini. Seperti di turnamen-turnamen sebelumnya, termasuk di Piala Asia 2023, Piala Asia U23 2024, hingga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain Vietnam sudah akrab dengan kartu merah. Timnas Belanda memiliki tempat tersendiri di hati penggemar sepak bola Indonesia. Selain keterkaitan sejarah, Belanda kini secara tidak langsung ikut berkontribusi terhadap Timnas Indonesia karena sejumlah pemain keturunan yang kini berseragam merah putih. Dari Sandy Walsh, Jesus, Ivar Jenner, Justin Hubner, Nathan Juaon, Ragnar Oratmangun, hingga pemain muda James Raven. Gencarnya program naturalisasi ini pun membuat pecinta Timnas Indonesia memberikan julukan baru kepada Orange, yakni Timnas Pusat. Mendengar julukan ini, Branko, salah satu fans The Orange, menyambutnya dengan baik. Branko kemudian mengatakan sangat wajar jika para pemain tersebut lahir dan berkarir di Belanda. Karena memang banyak orang Indonesia di Belanda, bukan hanya sekedar yang keturunan.